Kalian dengar semua. Beberapa hari ini setoran yang kalian berikan tidak ada yang memuaskan. Setoran yang kalian berikan terlalu sedikit. Iya, kalian jangan terlalu bermalas-malasan. Kalian mau kami hukum tidak makan lagi, ha? Seharusnya kalian itu sadar. Hidup kalian itu tergantung dari pekerjaan ini. Pokoknya, kalau besok setoran kalian masih segini, gak usah ada yang makan. Apa yang kamu lihat? Kalau orang ngomong tuh lihat ke sini. Apa yang kamu lihat tadi? Kakak, aku cuma lihat anak-anak sekolah itu. Seharusnya kami berada di antara mereka dan belajar seperti mereka. Hai, kalian nggak usah mimpi lah jadi anak sekolahan. Anak gembel kok jadi anak sekolahan. Untuk makan saja kan bekerja seharian. Jangan pernah bermimpi bisa berseragam sama seperti mereka. Kami masih di sekolah, Bang. Kami bisa bekerja siang hari ketika pulang sekolah. Iya, Bang. Kalian bisa bekerja di sekolah sambil belajar. Yang penting kalian bisa melanjutkan sekolah kami. Kalian janji akan memberikan setoran yang lebih banyak kalau kami di sini sekolah. Dasar gembel tidak tahu diri. Kalian pikir kami ini ayah ibu kalian? Peduli apa kami tentang sekolah kalian, tentang pendidikan kalian? Cukup kalian menjadi tunawisma, jangan pula dan tambah jadi tunarungu. Kalian ingat, jangan pernah bermimpi sama seperti mereka. Sudah, pergi sana. Dan jangan lupa kembali dengan membawa setoran uang yang sangat banyak. Pergi cepat, bawa Coba. setoran banyak. Murah kali harganya. Tapi yuk. Iya, Jul. Mata kamu berkaca-kaca. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ketahui? Cobalah kalian lihat anak-anak itu. Apa nggak miris aku melihatnya kayak gitu? Apa yang kamu sedihkan dari mereka, pekerjaan mereka? Memulung bukanlah pekerjaan yang berat, kan? Lagi pula memulung kan halal. Mereka tak perlu mencopet atau bahkan menipu orang lain. Lagipun kan mereka bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi bersih. Lalu apa yang kamu sedihkan, Jul? Hanya pekerjaan itu sajakah yang bisa kalian lihat dari mereka? Lalu apalagi, Jul? Hanya itu yang terlihat dari fisik mereka. Cobalah kalian lihat tatapan mata mereka. Seperti ada unek-unek perasaan yang ingin mereka ungkapkan. Dan harapan yang begitu besar. Maksud kamu, Jul, mereka ingin mengadu terhadap kita pekerjaan mereka itu. Indri, bisakah kau pahami perkataan itu? Dia tidak melihat mereka dari sisi pekerjaannya. Apakah ada sesuatu yang ingin kau ketahui? Iya, benar. Aku ingin mencari di mana sih sebenarnya mereka tinggal, dari keluarga yang berlatar belakang seperti apa, kenapa yang mereka seharusnya sekolah, hidup bersama teman-teman, senang-senang seperti selayaknya anak-anak pada umumnya, ini mereka malah kutipi sampah jadi pemulung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengikuti mereka kemanapun mereka pergi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Ya, benar Indri, kita harus mengikuti mereka. Aku hanya mendapat sedikit benda yang dapat dipulung. Hari ini seolah benda-benda dan sampah tidak bersahabat denganku. Bukan hanya kamu, Fa, aku juga hanya mendapatkan sedikit. Aku tak tahu apakah perutku ini bisa menahan lapar jika nanti ketiga bos kita akan menghukum kita. Aku jadi ingin pulang ke tempat itu dan menghadap manusia-manusia kejam itu. Tapi jika aku tidak pulang, kita tidak bisa belajar bersama. Tenang saja teman-teman, alhamdulillah hari ini aku dapat pengumuman yang banyak. Jadi kita bisa bagi-bagi dan kalian akan mendapatkan setoran yang banyak hari ini. Terima kasih Kiki.
Nah, bos-bos kita belum di sini. Bagaimana kalau kita belajar saja? Tadi ketika aku memulung di sekolah sana, aku melihat seorang guru dengan belajar bahasa Indonesia mengenai puisi. Bagaimana kalau kita membuat puisi saja? Wah, puisi. Aku dulu sangat suka membaca puisi. Aku juga suka menulis puisi. Aku suka menulis puisi tentang cita-cita aku yang menjadi seorang guru, meskipun aku tahu itu tidak mungkin terwujud. Kalau aku sukanya mendengarkan perbuatan puisi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita yang menulis puisi, kemudian Alvina nanti mendengarkan kita membaca puisi supaya dia bisa mendengarkan kita membaca puisi. Ayo, ayo, ayo. Oh, bagus, bagus. Udah berani kalian ya? Siapa yang punya ide mengajar membaca sini, ha? Hei, Sandra, siapa yang suruh kau marah-marah? Aku ini bosmu. Iya, sorry bos. Bos, mereka sudah berani melanggar aturan. Mereka ini harus kita hukum, bos. Hei, Reva, kau kira aku ini bodoh? Aku tahu apa yang harus kulakukan terhadap mereka. Aku ini bosmu. Aku lebih pintar dari kau. Maaf, bos. Maaf. Anak-anak sialan. Aku tidak suka melihat kalian belajar seperti ini. Aku ingin kalian hidup, bekerja, dan bekerja. Ya udah, aku udah gak tahan lagi lihat anak-anak itu diperlakukan seperti itu. Aku harus pergi ke sana. Jadi, aku tidak tahu siapa yang akan menghadapi di sana. Mereka itu pada kelurahan ini. Bagaimana kalau kamu nanti yang aku peduli sama mereka? Aku tidak peduli. Aku harus memperjuangkan anak-anak itu. Jangan. Apa kalian gak punya hati nurani? Mereka itu ingin belajar. Itu hak mereka. Gak pantas kalian larang-larang mereka. Siapa kau berani-beraninya masuk tempat ini? Kamu berlagak seperti malaikat buat mereka. Atau jangan-jangan kau keluarga di antara salah satu dari mereka? Pak, kau kenal sama orang ini? Tina, dia tuh saudaramu, kakakmu. Kau Kiki, kau kenal dengan mereka? Dengarkan, tidak ada satupun dari mereka yang kenal dengan kalian. Lantas kamu Baik, kalian apa? pergi saja. Karena anak-anak ini adalah tanggung jawabku. Aku yang memiliki kuasa atas mereka. Apa yang kau katakan? Mereka itu anak bangsa yang seharusnya dididik dengan benar, bukan diperbudak seperti ini. Masih bodoh dengan pendidikan atau apalah itu. Reva, Sandra, seret mereka. Siap, Mereka bos. sudah ikut campur dengan urusan kita. Dasar bencana. Ada yang kemarin jadi apa sama pemulung itu kan, yang dimarkas kan? Ya kan? Kenapa? Kenapa? Kakak nggak jahat kok. Kakak nggak jahat kok, ya. Kakak nggak jahat kok. Kakak cuma ini aja mau mewujudi keinginan kalian. Kalau kalian ingin cita-cita tersebut, kakak di sini cuma ingin mewujudkan cita-cita kalian. Kalian ingin belajar kan? Kak, bagaimana caranya? Apa kakak yakin bisa menghadapi orang-orang seperti yang gak punya hati nurani seperti mereka? Iya kak, bagaimana kalau mereka berkata? Padahal kami ingin melanjutkan sekolah seperti teman-teman kami yang lainnya kak. Gini saja, nanti kalau kalian udah pulang Unipin mulung, nanti kakak jumpai kalian. Terus nanti kita bisa belajar sama-sama. Dan kakak akan ajak semua kawan-kawan kakak untuk bantu belajar. Gimana? Kakak serius? Serius. Ya sudah kak, nanti mau mulung dulu. Nanti kita jumpa di sini. Oke, makasih kakak. Sampai jumpa. Oh, bagus. Semakin hari semakin berani saja kalian ya. Lagi-lagi kalian ya. Kalian ini gak punya kerjaan lain selain gak kerjaan kami. Kalian coba cari gara-gara dengan kami. Ayo, kalian harus pulang. Sering aku katakan, jangan bermimpi untuk manusia yang berpendidikan. Apa yang kau katakan? Mereka itu punya hak untuk dididik. Bahkan terdidik. Hei, tahu apa kau tentang pendidikan? Kau bicara seperti itu karena kau punya banyak uang. Dan kau udah kalah. Kalian
juga kami giat belajar dan kalian prestasi. Dan kalian merasa bahwa itu adalah kalian kami. Lalu hingga suatu ketika kami dibuang dan disia-siakan dari sekolah itu. Siapkan. Siapkan bagaimana? Ya, kami disiapkan, kami seperti tidak dianggap. Mereka itu bisa bersekolah karena mereka memiliki banyak uang dan karena mereka itu anak-anak pejabat. Dari situ kami belajar dan kami siap berani lagi. Prestasi yang kami raih semuanya sia-sia. Kenapa kalian larang anak-anak ini untuk belajar? Bahkan berprestasi. Karena kami tidak ingin mereka seperti kami. Karena pendidikan pada masa kini bukan lagi melihat prestasi, tapi melihat dari kalangan mana mereka. Belum lagi adanya diskriminasi di sekolah. Yang kaya yang boleh sekolah. Yes. Karena itu kami memilih hidup di jalanan dan mengumpulkan uang dan banyak-banyaknya. Karena dengan itu kami bisa dianggap ada. Oh, jadi ini yang kalian bilang. Bisakah saya bawa mereka? Maaf, itu siapa ya? Kenapa mau bawa mereka? Oh, kenapa? Saya telah menerima biaya pembiayaan dan biaya pendidikan untuk mereka. Dari mana yang sudah dana itu? Dari ketiga pemuda yang ada di hadapan kalian ini. Maksudnya 3 bos kami? Ya, Jadi begini anak-anak semuanya. Selama ini kan menyuruh kalian mengumpulkan uang agar kalian sekolah, agar kalian tahu bahwa pendidikan itu tidak murah. Pendidikan itu sangat mahal. Jadi tidak berarti jadi apa-apa jika tanpa uang. makanya kami ingin kalian selalu bekerja keras dan uang yang bersama kepada kami simpan untuk biaya pendidikan kalian. Minimal kalian tamat SMA. Terima kasih abang kakak. Sebelumnya kami mohon maaf atas perilaku kami saat ini. Kami kira kalian itu orang yang benar-benar jahat. Ternyata kami sangat mohon maaf. Ya, sudah pergilah kalian. Semoga apa yang kalian lakukan